Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai makalah yang berhubungan dengan bank dan koperasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Retnosari. Saya Yuli Norwahyuni. Nama saya Desi Rino Pangestu. Nama saya Lina Nasia Aska. Kami dari kelas KAP 181K. Pengertian studi bank dan lembaga keuangan. Studi bank dan lembaga keuangan membahas aspek kehidupan perekonomian secara makro dan mikro, yang meliputi pengertian bank dan lembaga keuangan lainnya, sejarah, jenis, tugas, dan laporan usaha bank, dasar-dasar dan konsep manajemen bank syariah, dan undang-undang perbankan terbaru. Pengertian lembaga keuangan bank. Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya, yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank. Fungsi lembaga keuangan bank. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercaya kepada lembaga keuangan tersebut. Yang keempat, penyimpanan barang-barang berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Pengertian lembaga keuangan non-bank atau koperasi. Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat berwatak sosial, beranggotaan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Pengertian hukum perbankan. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan atau banking law, yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari. Rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank. Eksistensi boleh dilakukan oleh bank dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan. 1. Asas-asas perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan dan hak kewajiban bank. 2. Para pelaku bidang perbankan seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan maupun pihak terafiliasi mengenai bentuk badan hukum pengelola seperti PT, persero, perusahaan daerah, koperasi atau perseroan terbatas. 3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain. 4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
Sumber hukum perbankan. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu diketahui akan asal-usul hukum. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 3. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 4. Undang-Undang tentang Pasar Modal. Persaingan bank dan koperasi. Pertama, dalam hal permodalan. 2. Dalam hal anggota atau nasabah. 3. Prosedur peminjaman bank terlalu berbelit-belit. 4. Lembaga keuangan formal seperti bank tidak mampu melayani nasabah yang memiliki spesifikasi tertentu. Kelemahan atau kesalahan yang dilakukan bank sehingga menimbulkan persaingan dengan koperasi simpan pinjam, yaitu struktur permodalan bank sangat rendah sehingga terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kedua, bank tidak mampu melayani kebutuhan nasabah yang mempunyai spesifikasi tertentu. Ketiga, bank memberlakukan proses peminjaman yang berbelit-belit. 3. Akses pembiayaan dan perkreditan yang dilakukan oleh pihak bank berjalan tidak sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, lembaga keuangan perbankan atau bank telah memasuki segmen usaha yang telah digeluti koperasi simpan pinjam. Kelemahan atau kesalahan yang dilakukan koperasi simpan pinjam sehingga menimbulkan persaingan dengan bank. 1. KSP tidak mampu bersaing dengan bank yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. 2. KSP tidak memiliki keunggulan dalam bidang manajemen. 3. KSP melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. 4. KSP memberikan imbalan atau bunga tidak konsisten. 5. KSP melakukan penghimpunan dana melalui kantor kas di beberapa wilayah. 6. Alokasi dana KSP hanya untuk sektor konsumen, sedangkan alokasi dana bank untuk sektor bisnis dan konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata atau kesalahan, kami sebagai kelompok ingin meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.